Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Florentina Bulolo, seorang mahasiswa STI Galileo Batam, program studi akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Analisis Perilaku Biaya. Analisis perilaku biaya. Makna perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya masuk atau input, aktivitas tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan keluaran aktivitas. Menurut Beldrich Siregar dalam buku Akuntansi, bahwa pengertian perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya yang bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Analisis perilaku biaya. Penggolongan biaya sesuai dengan perilaku biaya merupakan faktor kunci yang sangat penting di dalam menafsir biaya masa depan dan bermanfaat untuk mengambil keputusan. Ada 3 faktor penting yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang pertama, pengaruh manajemen terhadap biaya. Yang kedua, karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya. Yang ketiga, pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Yang pertama, pengaruh manajemen terhadap biaya. Manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan biaya. Ada 2 dasar pengaruh manajemen terhadap biaya yang digolongkan, yaitu pertama, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya terkendali ini berlangsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkat tertentu dalam jangka waktu tertentu, sedangkan biaya tidak terkendali, biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, masuk pada pemicu biaya atau cost driver dalam perilaku biaya. Kita harus mengetahui di mana arti cost driver adalah faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya overhead. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya. Faktor dalam pemilihan pemicu biaya menurut Kapper dan Kaplan, di mana ada 3 faktor yang dapat digunakan dalam memilih cost driver, yaitu pertama, kemudahan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh cost driver. Yang kedua, korelasi antara konsumsi dari aktivitas seperti yang digambarkan melalui cost driver dengan konsumsi yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah pengaruh cost driver terhadap perilaku. Jenis-jenis perilaku biaya. Sebelum masuk pada jenis-jenis perilaku biaya, kita harus berbicara mengenai perilaku. Maka konsekuensinya kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam perilaku tersebut. Begitu pula dengan biaya. Jika dalam hal ini kita membicarakan biaya, maka kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam kategori biaya tersebut. Adapun 3 jenis-jenis perilaku biaya, yaitu yang pertama, biaya variabel dan biaya tetap. Di mana biaya variabel ini artinya biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dalam volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja harian, upah lembut tenaga kerja, biaya harga kue, biaya listrik, dan lain-lain. Maksud dari biaya variabel ini seperti contoh yang kita ketahui, misalnya kita membeli sebuah barang, tentu harga barang tersebut bisa berubah-ubah harganya sesuai dengan waktu dan kinerja kerja yang kita gunakan. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contohnya gaji pegawai, uang sewa gedung, serta biaya cukai dan lain-lain. Maksud dari biaya tetap ini adalah biaya yang sudah ditetapkan dan tidak berubah-ubah, seperti biaya gedung. Itu biaya gedung sudah ditetapkan biayanya setiap per bulan dan tidak berubah-ubah. Dan juga seperti gaji pegawai,
seperti UMK Batam yang 4.100.000 dan itu tidak akan berubah terkecuali jika lembur. Sekarang masuk ke biaya. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap, dan juga disebut juga dengan biaya campuran. Contoh biaya semi variabel seperti biaya supervisor, biaya pemeliharaan mesin dan instalasi. Untuk tujuan perencanaan pembuatan keputusan dan pengendalian biaya, maka biaya semi variabel ini harus dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Sekarang masuk pada karakteristik biaya semi variabel, di mana ada dua karakteristik biaya semi variabel, yaitu biaya semi variabel jumlah totalnya berubah yang sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya, dan semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah juga total biaya. Tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, biaya semi variabel persatuan berubah terbalik jika dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding sampai dengan tingkat kegiatan tertentu. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan, semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Sekarang masuk pada estimasi biaya. Estimasi biaya ini adalah perkiraan barang atau jasa, program atau proyek yang diukur berdasarkan informasi yang tersedia. Estimasi biaya ini membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Estimasi biaya biasanya digunakan untuk membantu memprediksi beberapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan. Beberapa biaya secara langsung dihubungkan dengan satuan aktivitas yang dapat diperkirakan berdasarkan pada aktivitas tersebut. Kemudian, kapan harus menggunakan estimasi biaya? Estimasi biaya biasanya terjadi pada tahap perencanaan proyek. Adapun contohnya saat-saat ini di mana mungkin berguna untuk menggunakan estimasi biaya, yaitu seperti proyek yang rumit, di mana proyek yang rumit memerlukan beberapa elemen seperti beberapa vendor, pihak ketiga, dan perangkat teknologi. Untuk manajer proyek menggunakan estimasi biaya mungkin diperlukan untuk memperhitungkan biaya untuk setiap bagian dari usaha. Yang kedua, Anda mencoba sesuatu yang baru dengan proyek Anda jika proyek tersebut adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh tim Anda sebelumnya, maka estimasi biaya dapat memungkinkan Anda untuk meneliti sumber daya yang Anda butuhkan dan menyempurnakan pendekatan Anda. Yang ketiga, Anda juga bisa mengopsi dan menyelesaikan proyek. Selama proses estimasi biaya, Anda dapat membandingkan harga sumber daya yang dapat misalnya Anda belajar bahwa Anda dapat menghemat uang dengan membayar karyawan, tetapi mengenai tugas proyek daripada menyewa kantor. Jadi Anda memilih untuk melakukan proyek secara in-house. Sekarang masuk estimasi biaya. Estimasi biaya ini juga digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap, di mana yang pertama industrial engineering method, dengan memfokuskan beberapa biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dengan fasilitas produk yang paling efisien. Yang kedua, konferensi method. Estimasi biaya berdasarkan analisis dan pendapat mengenai biaya dan cost drivernya dikumpulkan dari berbagai departemen dan dalam perusahaan seperti purchasing, proses manufaktur, karyawan. Ketiga, account analysis method, di mana mengklasifikasikan biaya variabel tetap dan semi variabel dengan berdasarkan akun atau pengamatan terhadap perilaku biaya yang terjadi sebelumnya. Quality analysis method. Quality analysis method ini
menggunakan metode matematis formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.